Yang mana yang yang mana ini? Yang ini aja. Teman-teman. Dua. Teman-teman ingat. Ingat yang selamat lagu selamat datangnya. Ayo berangkat sekarang. Sok 1, 2, 3. Udah sampai itu. Nah, biasanya kalau ada pemateri sebelum datang baru selamat datang Bapak, selamat datang Bapak. Kalau mis datang terus selamat datang jangan mau nanti mubazir gitu kan. Dan tadi siapa yang ngelatih lagu siapa? Kang siapa? Kang Hah? Kang Rian dengan sama Kang Kang Rian itu kemana? Oh Andrian, oh itu ya. Bagus ya itu American Idol. Nah salah itu kan. Harusnya kalau nyanyi itu penuh semangat gitu kan. Ini mas selamat datang Bapak, dekat siri puasanya saumnya. Yang namanya saum itu semangat. Semangatnya 2 kali lipat. Meureun misalnya. Nah, segitu saja dari Bapak tausiahnya. Assalamualaikum ya. Ya, sudah dibuka ayat 185. Sudah hafal pastinya ya. Apa? Nggak usah dibuka lah. Kalau udah hafal mah ya udah atuh lah. Jangan dulu ya tuh. Coba di sini ada berapa orang ini? Kang panitia? 208 oh, 485 482. Kamu teh osisnya ya Jar? Benar ya demi Allah? Di sini 4 berarti 482 siki atau orang? Ya kelihatan nama sudah baru gitu. Oke. Karena waktu sudah nyerelek, kita mulai saja. Untuk sebetulnya tadinya mau seperti ini tadarusannya karena kalian ada 482 meureun eta oge. Karena kan ada yang telat, ada juga yang enggak. Tadinya pengen satu orang teh satu ain, insya Allah dalam sehari tamat hatam. Bener hatam di dia numpengan bet, wah potong luar pakai pacul bet. Ya, ada itu. Cuman karena waktu itu silahkan baca. Sepasih mungkin, sekeras mungkin, jangan keras lah ya, semerdu mungkin. Bapak rada tua nih, udah Bapak ngoraknya umur masih 45 tahun. Nya lambat setengah ngaragansan. Semerdu mungkin agar bisa terdengar oleh malaikat. Nah, gitu. Gerek naon ngaliwat tidak ya? Kumaha teh? Kakara ayeuna tauskeun liwatan. Lara kasih Bapak aduh. Nah, jadi seperti itu. Udah beres belum? Yang deh. Urung teh? Ya, sok. Nah, sok silakan. Di sini gugus proses siapa? Siapa namanya? Lurah ya?
Iya Pak, non KM Pak KM. KM-nya siapa? Belum dibikin KM-nya? Oh, harus dibikin nanti siapa lurah di sini, siapa RT. Oh, harus lah ya. So, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzi amanu kutiba. Terus ke cing tarik atuh. Siam ayat berapa tadi disuruh? Waalaikumsalam kama kutiba lagi wa'alakum tatakun. Shadaqallahul azim. Nah, Emang cuma segitu, cuma satu ayat. segitu lumayan kan? Yang penting mah membaca. Amanu Yang kutiba. penting mah baca. Kira di bawah deh. Sampaikan walaupun satu ayat, asal ulah ayatnya yasin unggul. Sabab artinya walau disawab. Gitu ya. Nah, sebetulnya kita mulai, saya ada materi dengan naonnya. Mulai ya. Gancang ya, bapaknya yang balik sebenarnya. Nah. Oke kan? Coba dengarkan baik-baik. Nah, kasih. Di sini ada berapa orang perempuannya? Satu aja, dua? Mana? Oh itu ya. Oke lah. Berarti dua perempuan ini bagaikan bunga dikelilingi domba. Ya. Nah, dimakan kan itu mah. Bapak lain dulu. Tadi dari ayat yang kalian baca, ini kemana sih? Cek susah. Iya. Sama sih kembali laku nih, yang nggak tahu siapa itu. Dari yang kalian baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada beberapa hikmah atau maknanya. Ini belum masuk ke materi, ini mah hanya perkenalan saja dulu. Ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya wahai orang-orang atau hai orang-orang yang beriman. Allah tidak mendiskriminasikan orang, tidak menyebutkan wahai orang muslim atau wahai orang Islam, wahai orang Nasrani, tapi dalam Al-Quran hai orang-orang yang beriman. Tuh, beriman itu berarti mencakup semua manusia. Jadi ayat bukan manusia deh. Ada sebab nanti materinya tentang bukan manusia. Itu jangan sampai non ayeuna sinetron deh. Ganteng-ganteng meong congkok. Ganteng-ganteng serigala. Mending goreng-goreng jelma daripada ganteng-ganteng serigala gitu kan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti mencakup seluruh manusia yang diakui bahwa yang beriman, anu disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya banyak orang Islam tapi tidak beriman. Banyak orang yang beriman pasti Islam. Karena kan banyak Islam KTP-nya. Ayo nawe puasa ngilu. Da balik mah makan.
Sebab ibadah saum itu ibadah yang tidak terlihat. Ngerti itu? Ngerti. Kan kalau sholat terlihat ya gimana gerakannya, ngaji tadarus terlihat bagaimana, infak atau sedekah zakat terlihat bagaimana, puasa tidak terlihat. So, ayeuna ditinggali di bibir kamu itu kamu sinogo kunaku. Aduh. Tapi dengan naon tuh wajar itu hak asasi manusia daripada engkau so. Mending kok kan jadi seperti nonton konser. Ya, sok kenali teman-teman kalian lamun wawuh gitunya. Mun wau. Dia benar nggak puasa itu kan saum tidak terlihat, bisi benar atau ente gitu kan? Benar-benar saum. Pernah aja orang pasti hampir-hampiran rek buka apa, tapi alhamdulillah kuat untuk tinggal mati. Ade, dia ngandarilah rohon. Jadi kuat. Kalau jeung batal atuh ada kitu mah. Jago. Ya. Itulah makanya Allah itu menyeru orang-orang yang beriman. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti Islam. Itu kan pasti itu mah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sok saum euy. Saum teh diwajibkeun. Anu dicontohkeun dari maaf ya bahasa Bapak campur dengan bahasa Jerman, maklum lah. Iya, tenanya. Ya, jadi seperti yang dicontohkan oleh Rasul itu udah kalau udah huruf berbeda ya. Ya, ceramah ya, kita karang huruf. Halo, ya. Tapi itu sampai mana? Nah, bersaumlah seperti yang dicontohkan baheula, yang dicontohkan oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eta, semangat. Mun puasa kudu semangat. Pasti nungguan. Aduh. Ya, dicontohkan nu bener puasa nu saum teh kumaha kan saum teh banyak. Aya nu saum karena lapar haus unggul, aya saum memang bener-bener ikhlas, aya saum juga nabi. Kita memang tahapan untuk nabi lain rada hese. Kita hanya sampai tahapan yang pertama, saum menahan haus jeung lapar unggul. Lah dibanding masa dahar teh minum baru terbatal. Tapi kumaha amalanana? Bagaimana amalannya? Sebab amalan saum itu hanya Allah yang tahu. Can aya nu hafal, menang naon ke hadiah apa itu? Door prize-nya atau hadiah pintu. Kan door prize pintu kan? Sok buru atuh ya. Ayo jadi gitu. Tengah naon orang ngambek kayaknya kira dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Kutiba ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ta itu nama bertakwa insyaallah. Insyaallah jadi. Ya, namun memang benar-benar tadi kahiji beriman, kedua orang ngalaksanakeun saum anu benar-benar, katilu indina meunang door prize nyata orang yang bertakwa. Oke, salah intinya. Ya. Nah, sekarang masuk ke materi. Bapak akan membahas tentang iblis. Iblis. Ya, apa iblis? Buat kepuasan ngomong ya. Aduh, sebab ada apa namanya? Manusia bermuka iblis gitu kan. Sedang naon manusia bermuka iblis daripada hati so. Hati mah lebih parah. Kalau muka juga begitu. Hati iblis. Terus yang bohong. Nah, sudah beli.
Aduh, ayo mulai kaget. Lalu dia bercurhat kepada Rasul. Wahai iblis, siapa yang kamu tidak sukai? Nanya. Siapa yang saya tidak sukai? Kamu, dan kamu. Ternyata iblis paling tidak menyukai orang-orang anu mengikuti atau orang-orang yang beriman. Nah, insya Allah di dia lah sok didoakan Bapak. Amin atuh. Amin. Nah, itu tongkat paksa ini gitu. Kamu kata ibu. Lalu siapa lagi? Sok siapa lagi? Yaitu orang yang ikhlas. Bagaimana melihat cara keikhlasan seseorang? Kata iblis, gampang. Kalau orang masih suka uang, suka emas, suka harta, mereka tetap ikhlas. Tapi lamun orang sudah tidak suka uang, suka harta yang berlebihan maksudnya, berarti itu orang tanda-tanda yang ikhlas. Menghadiri ieu dan majelis taklim, ya itu gambarna euy. Nah, itu semuanya anggap ayaan mah. Hari ngesurung diterus-terusan gitu. Nah, pemuda tuh, itu pemuda bertakwa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak diyakinkan di dieu banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang bertakwa, pasti ayah hiji dua mah anu batal. Meureun ya tahu. Bisa ayah 5 meureun tadi. Bisa ayah 6 meureun. Biasa sabaraha hiji? Nu penting meureun ya. Orang yang bertakwa insya Allah kan tadi tatakun dahnya. Orang yang bersawung insya Allah lamun benar-benar ikhlas. Lalu yang kedua yang dibenci oleh iblis, orang alim. Lain orang alim teh mung. Orang alim dan waro, tahu waro tuh lain waro atuh. Wara atulah. Tahu wara apa? Tahu tuh? Ini minta apa jangan ya. Cuma waro itu orang yang loyal, istiqomah, alim, bager, istiqomah. Eta nu paling dibenci. Bener, mungkin ayah babaturanana ya. Orang yang selalu bersuci. Tahu yang bersuci nu kumaha? Tahu tuh? Kalian kan di dia mandi tuh. Mandi lah. Masuk ke sekolah ya. Irah di bajuna. Orang yang selalu bersuci, bersuci itu bisa mandi, bisa wudu, bersih. Tuh, dipangkas tadi bersihkan ya, pegang demi Allah tak. Oke, Ahmad ya, Ahmad Rizki ya, pengen dua lain akan banyak. Oh, ada maca. Dan itu bagus, contoh yang bagus, yang paling dibenci oleh iblis. Ya, paling dibenci daripada dipikirnya. Meskipun gelis, tetap iblis. Orang fakir yang sabar, tahu fakir tuh? Fakir ya, fakir tahu tuh? Fakir apa?
fakir itu lebih daripada miskin. Orang yang tidak mampu apa-apa teboga naon eta fakir. Kalau miskin orang yang punya pekerjaan tapi tidak bisa menghidupi keluargana eta miskin. Mun fakir miskin balangsak. Contohnya seperti apa fakir yang sabar? Selama 3 hari orang yang fakir itu dibeja-beja orang-orang fakir atau tidak meminta-minta, maka dilabel orang sabar. Lalu orang kaya yang bersyukur tuh. Orang kaya teh banyak. Bersyukur ya, kaya di nu sehat, kaya dalam harta, kaset, gelis, pinter, sager, bager, soleh jeung soleha, bersyukur, wah, nah, jempol lagi insya Allah. Sok, kamu bisa jempol gini ya? Sok, mana tuh, dasi mah kusuku, atuh, gitu. Tidak naik bersyukur jam, murah. Sorry emang badak jadinya. Nah, berapa menit lagi panitia? Masih lama tuh. Berapa menit lagi? 15. Oh, sedikit dulu. Sama kasih 10. Lalu apa yang paling benar-benar menyakiti kamu, wahai iblis? Lamun ningali jelema salat kumaha? Panas dingin, bergetar, hareeng lamun cek jelema mah. Kenapa? No bener manya ya juri bisa hareeng. Maksudnya ada iblis bisa hareeng, kan iblis diciptakan dari api, panas menurut. Iraha tiisnya. Bisa wae iblis masuk angin gara-gara kita sholat. Nah, da iblis ke makhluk yang makhluk sarua seperti kita. Iblis juga sama seperti kita, kan ada iblis berbentuk manusia, ada manusia berbentuk iblis, ada oke manusia berbentuk sia. Ya, kalau sholat panas diri, hareeng. Lalu kalau berpuasa terikat sampai buka. Makanya ada ayat yang dikatakan ger bulan puasa mah setan-setan diborogot, diikat eta jangan puasa. Karena puasa mah tetap we bergentayangan. Ngageblek jurig lagi, aku berlindung dari warteg yang tertutup. Kompor gas. Kalau berpuasa terikatlah iblis itu. Kalau berhaji iblis bisa jadi gila, kan sarua berhaji tawaf 7 kali lieur, wah gelo gitu ya. Sa'i 7 kali lompat sprint teu kudu berlari-lari kecil we atau lompang itu nana mun sprint capek teh ya. Sapang marwah teh da lain di dieu ka kosami atuh ya. Lempar jumroh makanya bisa gila kan. Lempar jumroh ku batu lempar lembing deh. Tuh sak atuh jumrohna. Aja aja ditewak. Kalau membaca Al-Quran meleleh. Namun kita baca alif weh hungkul wah geus ngayayay. Iblis juga bisa kesang teh sesang badak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah amin. Wah, itu karek alif
bagaikan timah yang dipanaskan. Sok rajin lagi baca Al-Quran, kamu ke bulan puasa mah. Dalam satu ayat, dalam satu huruf oke ayat berapa kebajikan tumbuh 3, tumbuh 7, tumbuh dari 7, tumbuh bertumbuh. Eta hiji huruf. Kamu mun urang saayat sok hitung mun aya gawe mah. Bismillahirrahmanirrahim masalah hiji alif hiji sa 2 belah dilagaji ku mesin. Benar seperti gaji yang terbelah ngaluarkeun zakat tek bread. This is of my heart. Spesifikan itu Kenal ya, saya pun manusia. Tak itu, ayeuna naon deui ya? Dua, pasti sah. Ini teh gara-gara laptopna. Nah, ayeuna iblis yang paling disukai ya, nu disukai iblis ayeuna naon ya? Kade kahiji riba. Tahu riba? Meminjamkan uang dikembalikan lebih, pinjam 100.000 mayarna 50.000. Eta riba ke ya. Ya, asal iya we, asal maksudnya asal ikhlas we dah. Pernah seperti itu. Ini mah 100 bayar 50. Itu atuh sama digolok gitu. Betul gitu. Nyanyi atuh itu kumaha. Berlari dos, iya nu aya. Riba ya seperti itu berlebihan. Riba, eta riba teh apa? Temannya iblis, babaturanana. Biasanya kadang kalau apa jajan ya atau buku, uang buku, LKS, mah pak, mau beli LKS. Padahal harga LKS 15.000, mintanya berapa? 12.000 mah, LKS 12.000. Senikok kan, ibu kolot tapi sarua, meskipun saya etik. Nah, gitu lah. Jadi intinya kita babaturanna berbuat riba. Sedangkan sahabatnya nyata berzina. Zina ya. Zina kate. Zina terea. Anon. Cepil, tangan, ramo, diwir, ya, kaki, bisa berzina. Ya, mau bobogohan. Punya pacar tuh? Punya tuh. Eta sahabat sejatiku anu jinah iblis. Kade eta sahabatna iblis bobogohan. Meskipun bobogohan soleh, tetap yang namanya pacaran itu jarang yang namanya positif. Pasti mun nyeri hate gawe. Ya. Bener kan? Harus nyeri hate gawe. Ya galau gawe atau galau kadiauan karena dia lebih dia tidak mengingat Allah tapi dia lebih kepada kabogohna. Ayeuna juga suami istri nanyakeun, "Hei beb, hei bab." Itu beb, iya bab. Ka urang babi mah. Ya, apa sih ya? Terpenting, kamu udah makan jangan ditanyakan. Udah kiprah mudahan mah. Kamu udah bangun, siap ke SMS-nya. Ayo, kamu ayeuna sok. Bangun sahur terus ya. Atau berjanji hidup mati. Aku tanpamu akan mati. 2 tahun pisah can baik-baik.
Itu kan WDK waduh itu ya awas ya pembobogan hanya kesenangan belaka ya tidak ada yang namanya benar-benar pure ya pure kita sahabatna penjina lamun tamu Allah cicing rek naon gitu aduh ayo 5 menit tenanan lah kurang 3, 2, 1 oke kita teman tadi teman sahabat Ayeuna siapa? Tamu iblis adalah pencuri kade di dia aya pencuri kaki 5 biasanya patlot pulpen beak ya kan? Tamu iblis utusan iblis siapa? Tukang sihir ya ngesok sulap, ngesok melet, meluh, ngepet ya tahu ngepet sekarang babi ngepet tidak pakai lilin lagi tapi pakai wifi padanya ayah pernah katewak babina babi katewak gara-gara ngepet kunaon bibinya orang paket datanya beak nah pakai data gitu ya apa yang membuat gembira orang yang menyebutkan kata cerai kalau orang yang sudah menikah cerai itu meskipun benar tetap salah setan gembira sebab yang namanya kata-kata cerai itu paling tidak disukai oleh Allah memang tenanaun ada boleh tapi tetap rek bener rek salah kata cerai jangan disebutkan sabab lamun kata cerai bakal haram eta wanita anak karunya lamun haram terus ngeluarkeun anak dari penjina turun temurun makanya iblis paling gembira kekasih iblis saat tok tuh aya nu kasih iblis dia orang yang meninggalkan sholat eta kekasih iblis bakal pokona euy jangan meninggalkan sholat eta bener-bener kabogona iblis mata ya tinggal kamu gona malam mingguan jeung iblis orang lalu apalagi orang yang paling gembira orang yang mengulur-ulur waktu sholat tah kedeuy da waktu mah ya kene sabab begini setan itu iblis itu mempunyai anak tuh iblis anakan 70.000 anak oke anakan deui 70.000 setan anaknya bisa menggoda orang tua bisa menggoda orang anak muda bisa menggoda wanita bisa menggoda pria rek pinter rek bodoh rek bisa baca Quran rek henteu rek manula kabeh dihasut ku iblis makanya wahai Rasul saya telah memerintahkan seorang iblis mengencingi seorang ulama matana jadi lamun wong adan geus heula waktu marah kene cicing heula sibuk bereskeun heula malah ada yang menaburi telinganya lamun orang ada seperti bapak atau kerjumatan nudutan nah itu ditaburi ieu na teu kadenge nu jumahan mah ngan doa we tiduran kumaha salat jumahan husu pak nudutan aduh itu ada juga iblis yang menetap naplok tinu tah ping-ping jeung bisnis iblis naplok tinu awewe tinu ping-ping jeung iblis tah kitu naplok tingali hotpen sakieu eta teh naraplok iblis ka didinya ieu tingali urang yeuh ya komo ditinggalikeun aurat tapi ditingali rok sakieu sarosot tadi sarosot tadi bapak ge pernah sakieu teh subhanallah ina maksudnya sakieu teh kerudungna lain calanana itu pasti tingali oh
Tahu sukuan ya. Habisnya. Oke, sekarang kita kuis. Kalah. Baik. Nah, iblis paling suka itu orang yang pertama kali berdusta. Kenapa berdusta? Karena waktu makanlah buah bodi, lalu diusir. Dusta yang paling pertama adalah iblis. Orang yang paling tidak suka adalah berdusta. Sebab dusta itu paling sangat tidak disukai oleh Allah. Kadang di oke disebutkan mana puasa? Puasa kok. Alhamdulillah. Itu ayat disebutkan neskapani bukunya makan. Tahu gokil di situ gue buat jelinya. Ketahuan makan gokil mereka. Jadinya batal wah itu Pak lu tepat. Eta geus 2 mangkok kan itu dan emang ada yang berpuasa. Ya ini emang terbatal lah, emang terpuasa Pak. Terkuat Pak. Benar siapa burangan, udah jam 2 subuh. Timur dari awas ya. Awas. Kadang orang ngabuburit, buka bersama itu sangat mudarat sebetulnya. Banyak orang yang suka buka bersama tapi sholat ditinggalkan. Nggak siap-siap mau ngadan, wah kapok ngobrol lebih kan kia sholat maghrib kapohokeun, sholat isya kapohokeun. Ingat-ingat nih SMS saya taraweh bisa maghrib acan. Eta salah itu. Buka bersama nggak buka, korma we 2 kilo. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Wahai Rasulullah, saya tidak mengajak manusia untuk berbuat dosa, tapi hanya menghasut. Jadi setan itu hanya menghasut saja. Tugasna lamun bisa ngajak mah meureun beak kabeh kafir. Rasulullah juga seperti itu. Saya hanya menyampaikan wahyu dari Allah, mengajak dari Allah, rek itu penting disampaikan. Kalau misalnya keajak semua jadi bager, eueuh nu ngaranna kafir. Jadi intinya iblis itu jangan disalahkan. Kadang kalau kita berbuat salah, aduh Pak hilap, gara-gara hasutan setan deui cek aing. Setan gitu, aing yang disalahkan. Setan hanya menghasut saja. Kan hati manusia eta. Sebab setan mah diciptakeunana oge banyak permintaanna bisa masuk dalam aliran darah. Lamun orang keur salat dibisikeun. Deui cenah. Mun salat ye sok lieu itu aya nu geulis cenah. Dibisikkan ngalieu batal. Lamun teu kaieu salat kalau sendiri dibisikan, digancangkeun juga hayang macok pokok. Salam. Atau tarawih ngan ataya tungkul. Biasa besok itu geus ataya tarawih di luar ataya. Itu kan. Wah, juga nu padanya. Ya. Oke. Itu materinya. Jadi kalian jangan sampai jadi sahabat, kekasih, teman. Iblis harus dihindari. Sebab iblis hanya menghasut saja. Kita berarti yang memang benar-benar iblis kalau benar-benar melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya kalian baru dari STM untuk SMK, ya. Sok jaga kelakuan kalian. Ya. Bapak yakin kalian masuk KDT terbaik meskipun sedetik nilainya. Tapi jangan dilihat nilai. Di dalapan melalui tinggali nilainya, tapi ditinggali akhlakna. Nilai leutik oge mun akhlakna hate bisa ditaikeun. Tapi nilai gede akhlakna goreng diturunkeun. Ya. Pesan Bapak eta ngumpul enjang. Sok da ngumpul deui. Geut jeung ayeuna mah. Ya. Akhlak saja. Itu kumaha itu ustaz teh neutrus pisan. Ya saking semangatnya itu kan poho yang Bapak berpuasa. Ya, akhlak eta we hungkul lah sok. Nu penting mah akhlak nu hade, keun masalah teori mah nomor 2 gampang bisa maca. Bapak yakin kalian ini baik, insyaallah kamu bulan puasa. Doa yang teraniaya pasti dijawab.